Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Susun kagem pengarang kitab Mabadul Fikih Syekh Umar Abdul Jabbar. Mugi-mugi kanthi kita ngaos saged pikantuk barokah so ngilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah selesai muqaddimah dan bab pertama dari kitab Mabadiul Fikih juz 2. Kemarin setelah muqaddimah kita belajar hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam ada berapa kemarin? Ada 5. Pertama, hukum Islam. Hukum Islam. Hukum Islam apa? Ahkamul Islami. Ahkamul Islami, hukum-hukum Islam ada berapa? Iya, iku khamsatun ana 5. Yang pertama apa? Fardu. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mubah. Yang keempat haram. Yang kelima sudah paham ya kemarin ya. Mubahi perkara apa wingi? Mubah perkara apa? Dianjurkan untuk dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan nggak apa-apa, tapi dianjurkan untuk diarahkan untuk melakukan apabila alasannya tepat. Kaya wingi tak contohke, nek sampean ming nang kamar dhewe berpotensi melakukan maksiat, terus sampean milih metu mancing nang mburi masjid. Nah, mancingnya sampean nang mburi masjid dadi entuk ganjaran mergo sampean sudah menjauhkan diri dari potensi maksiat nang kamar dhewean. Nah, itu. Dan contoh-contoh lainnya ya. Sampean bisa menggunakan contoh-contoh lain. Misal sampean seneng bully sing cilik ini iki sapa? Jenenge sapa iki jenenge? Nah, cah cilik sok dibully ya. Pas kancane bully sampean nang kono, waduh. Aku nek nang kene iso melu bully iki, tak lunga wae lah. Nah, lungone sampean itu bisa berpahala. Yang tadinya mubah sampean yang kono ora apa-apa, lunga ya ora apa-apa. Nah, tapi kalau lungonya itu beralasan, jadi lungonya itu berpahala. Paham ya di sini ya? Nah, sekarang kita membahas bab toharoh. Toharoh itu sesuci. Nah, ini penting banget ini. Kayak masalah sepele tapi belum banyak yang paham. Sholat kita itu bisa diterima dengan baik kalau hal dasar seperti sesuci ini sudah beres. Bismillahirrahmanirrahim. At-thaharatu utawi iki iku nerangake sesuci. Ma iku apa? At-thaharatu utawi toharoh. Toharoh itu sesuci tadi. Hiya utawi toharoh iku fi'lu ma ngelakoni perkara la tasihhu kang ora sah apa as-sholatu salat illa bihi. Kejaba kelawan ma. Kaizalatin najasati kaya ngilangi najis, wal istinja'i lan cewok, wal wudu ilan wudu, wal ghusli lan adus, wa tayamumi lan tayamum. Pada bab toharoh ini yang pertama ada pertanyaan, apa itu toharoh, apa itu bersuci? Bersuci adalah melakukan perkara yang ketika melakukan suatu perkara yang tidak sah sholatnya kecuali sampean melakukan perkara-perkara ini ya. Sampean pengen sholat, sampean pengen ngaji. Nah, ngaji nih sampean, sholatnya sampean iki iso ora sah nek sampean belum melakukan hal-hal ini. Hal-hal ini apa? Ya tadi yang saya bacakan. Yang pertama cebok ya. Cebok setelah kencing, setelah buang air besar. Nah, sampean
nek bar ngising atau bar pipis njuk toko salat, njuk toko maca Quran boleh apa tidak? Nah, tidak boleh. Nah, makanya untuk bisa sah sholatnya, untuk bisa boleh ngajinya, kalau jenengan sudah melakukan yang ini. Yang pertama cewek baik buang air kecil maupun buang air besar. Yang kedua apa? Wal wudu ilan wudu. Nah, ketika sampean buang air besar, buang air kecil, atau kentut, atau bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram, yang sama-sama sudah balik, yang bersentuhannya tanpa aling-aling, jadi kulit ketemu kulit, nah itu juga membatalkan wudhu. Nah itu sampean nggak boleh sholat kalau dalam keadaan masih hadas. Apakah itu habis buang air besar, buang air kecil, habis bersentuhan dan seterusnya. Nah itu sampean untuk bisa sholatnya sah harus berwudhu. Lalu yang ketiga, wal huslilan adus. Nah ini buat sampean-sampean yang ngimpi metu mani. Di sini yang belum balik siapa? Nek kamu belum ya. Yang lain sudah balik belum? Sudah. Semua sudah. Kamu sudah? Siapa? Wan belum? Hah? Sudah. Kamu jaga udah belum? Nah sudah. Berarti kamu aja ya. Nah kamu besok sering tanya-tanya sama mas yang gede-gede. Ojo meneng wae ya. Tanya, Mas cara mandi besar tuh gimana ya? Ya paling kancamu sik umbuli ya, lebar ngono ya. Lebar ngimpi ya, paling dibully tapi enggak apa-apa. Tapi kan kamu bisa tanya, daripada kamu toko adus memutuskan mandi sendiri tapi kamu enggak tahu ilmunya, lah malah dosa. Mandi besar itu tidak harus pakai sabun, tidak harus keramas ya. Sampean sok ndelok TV apa ndelok film ana wong nganten anyar metu ngomah terus apa digarapi ro tanggane, wah habis keramas nih, habis ngapain. Nah padahal mandi besar itu tidak harus keramas, tidak harus sabunan. Inti dari mandi besar adalah semua anggota badan terbasahi air, itu yang paling penting. Adapun kok sampean pengen keramas, pengen sabunan, pengen cuci muka, sikatan dan seterusnya, manicure, pedicure dan seterusnya, lah itu tambahan aja. Adapun kok kalian orang nglakoni kuwi ora apa-apa. Sing penting dari pucuk rambut sampai pucuk kaki sampai sela-sela iki, selangkangan iki. Selangkangan ini kan kakinya sampean gini kan. Dibuka kan gini. Nah itu juga harus sampean basahi dengan air. Bagian pantat juga. Bagian pantat, bagian telinga-telinga yang dalam. Tangannya sampean nih, Jel. Tangannya sampean ngene mau apa jenenge goyang banyu, apakah bagian ini kena air ketika diginin? Kena enggak? Pas disiram banyu tangannya sampean kayak gini. Terus setelah disiram tangannya sampean buka. Kelihatan enggak dia yang enggak kena air? Kelihatan. Nah, makanya inti dari mandi besar atau inti dari nek wudu ya adalah terbasuhnya bagian-bagian yang memang harus dibasuh kalau wudu. Kalau mandi besar adalah seluruh anggota badan, seluruh ya. Jenenge seluruh iki ya kabeh. Jero-jero bokong. Nah, iki sampean apa jenenge? Nek adus gede ya karo rodok-rodok silat ngono. Rodok-rodok tahu enggak silat tuh? Kakinya agak nendang ke atas. Nah, bagian pantat itu disiram pakai ciduk, pakai air. Set. Tujuannya apa? Biar bagian sini kena air. Atau kalau enggak ya, kalau ada keran, nah, kerannya dinyalakan, sampean bokongnya dibasahi pakai air keran itu. Atau kalau enggak ada keran ya tadi, sampean rodok munggah siji sikile nang tembok apa nang ndi? Nang kolah kan ada itu kan. Yang kolah itu. Nah, sampean juga banyu disiramkan. Nah, ini dibenggang kayak disiram kayak. Nah, ini hal-hal seperti ini kalian pernah dengar sebelumnya enggak? Di sekolah atau di mana? Belum pernah kan? Nah, ini penting ini. Karena ketika ada bagian yang belum sampean basuh, itu sampean ya rasah sholatnya. Ngaji ya ora oleh. Ketika ada bagian yang belum terbasuh. Terus bagaimana? Ya sampean harus membasuh semua bagian yang merupakan tubuh jenengan semua. Ya telinga yang dalam, yang lipatan-lipatan ini. Ya, tangan tadi saya sampaikan. Kaki ini kalau sampean lihat, kaki ini kalau sampean kayak gini misalnya. Ini kan ada leko-lekoannya toh, nek sampean posisi kayak gini. Mandi misalnya. Mandi posisi ini kan berdiri.
dia tidak terbuka dengan sempurna. Nah, ini harus sampean buka juga. Nah, disiram semuanya. Masalah rasa sabunan rapopo, nggak harus sabunan kok, nggak harus samponan, nggak harus. Yang penting semua bagian tubuh sampean itu terbasuh dengan air. Dan jangan lupa niat ya. Sampean wis adus, wis kaya ngarep perang ya. Sekon njaba krung wis ngopo. Adus kok ngantek-ngantek banyu. Yang belakang ini kan kamar mandinya panjang kan. Oh, nek adus gede ngantek-entek banyu tekan kolah-kolah liya entek kabeh. Nah, jangan sampai ketika sampean wis adus ngantek banyune entek wis rampung sandukan, ya Allah aku urung niat. Nah, itu harus diulang itu, ya, harus diulang. Karena inti pertamanya ada pada niat. Ya. Kayak sampean wudu, sampean wis rampung wis basuh sikil kok urung niat, ya harus diulang wudunya. Kalau sampean pas Ramadan misalnya, Ramadan itu sampean nek ra niat, kok lekelingan lebar imsak, itu sampean ra oleh batalke poso ning nek poso ya ming ra entuk ganjaran sampean. Nah, makanya niatnya harus malam hari nih kayak Ramadan ngono. Nah, nek mandi, wudu, nah itu harus pada awal. Wudu ya ketika basuh muka, mandi ya ketika siraman yang pertama. Sampean sok takon nggih. Takon kanca-kancane mas-mase. Aku yakin iki mas-mase ya mungkin ya udah ngerti niate mungkin ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya sampean-sampean juga mengupgrade diri, mengupdate ilmu. Engko takon mas sing luwih gede, Mas Anang apa Mas Solah. Engko benek sampean dibuli rumah mas iki, engko saiki dibuli rumah mas liyane. Jadi sampean tenang. Nah, karena niat itu penting ya. Nek niate bahasa Arab nggak bisa, pakai bahasa Jawa boleh. Niat ingsun adus gede, niat ingsun adus krana ngilangake hadas kang gede krana Allah Ta'ala. Itu udah cukup. Nek pengen pakai bahasa Arab boleh. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbaro lillahi ta'ala. Nah, itu sudah boleh. Nah, itu diucapkan ketika gebyuran yang pertama. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, ini yang bab mandi. Yang terakhir wat tayamumi lan tayamum. Nah, tayamum ini kondisi-kondisi yang kondisional, urgent. Kondisi yang sampean mencari air ya sekitar 1 atau 2 kilo ke depan itu tidak ada air. 1 atau 2 kilo ke sana nggak ada air, ke sana nggak ada air, ke sana nggak ada air, ke sana nggak ada air. Nah, di sini sumur asat semua misalnya. Nah, itu sampean sudah boleh tayamum. Ya. Tayamum dengan apa? Dengan debu. Tata caranya bagaimana bukan di bab ini ya. Nanti kita bahas di bab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa wasailu utawi wasailu toharoti utawi pira-pira perantarane sesuci. Nah, bersuci itu sendiri juga ada perantaranya. Kalau tadi kita wudu, kita mandi besar, itu perantaranya apa? Air ya. Anu ya, pikirannya di sini ya. Ketika ngaji pikirannya di sini ya. Aja mikir ke anu mancing atau gawe maskot ya, enggak gawe maskot. Alma'u ta'i banyu, waturabu lan lebu, wal hajaru lan watu, wadabgu lan sama, wasobun lan sabun. Jadi ada beberapa perantara yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama air. Tadi kita contohkan wudu, mandi besar. Nah, itu ketika ada air ya pakai air. Kalau tidak ada air, dengan kasus yang tadi saya sampaikan, nyari 1-2 kilo tidak ada air, utara, selatan, barat ke timur nggak ada air, di sekitar kita juga sumur asat kabeh, nah itu dengan debu, waturo bulan lebu, atau bisa juga wal hajarulan watu atau kerikil. Sampean ketika pipis, nah itu cari 3 kerikil. Atau 1 kerikil nggak apa-apa tapi punya 3 sudut. Jadi ketika cewek sudut pertama nanti gantian lagi sudut sebelahnya. Jangan sampai sudut yang sama ditempelkan lagi. Nah, itu podo wae.
es kerikil najis templekkan najis ya padha wae. Nah, lebih aman cari kerikil 3, paling tidak 3, dengan catatan itu kondisi-kondisi yang pancen ora ono banyu, tidak ada air. Ketika sampean dolan kok nemu banyu ya pakai air, tapi ketika sampean sok nang hutan jadi tentara misalnya, wah rano banyu, golek banyu, tapi sampean kebelet dan jauh sekali untuk cebok, ya sudah cari kerikil 3, syukur kerikilnya yang kering. Kalau ada juga wadabhu lan sama itu apa? Sama itu adalah memproses kulit hewan untuk diambil manfaatnya. Nah, sampean di sini mungkin ada yang punya dompet kulit, ada yang punya jam sing talinya saka kulit, ada enggak? Atau sepatu, tas. Nah, itu kan dari hewan. Nah, itu juga perlu dilakukan proses penyucian dengan cara disama. Sampean ndelok beduk itu dari kulit apa itu? Sapi. Ada juga dompet yang dari kulit kuda. Ada lagi kulit apa lagi? Buaya ada. Nah, banyak kulit-kulit yang dimanfaatkan untuk membuat dompet, membuat tas dan lain sebagainya. Nah, itu harus melakukan proses penyucian dengan cara disama. Ora kena nek mentok dikumbah ngono tidak bisa, harus disama. Nah, disama ini perlu alat khusus, perlu bahan-bahan khusus. Wasobun lan sabun. Nah, sabun ini juga bisa membantu kita untuk perantara bersuci, ya. Bersuci itu setidaknya tidak hanya hilang wujudnya, tapi juga hilang baunya. Sampean Arab sholat kok, wah kalau telek tikus atau telek cecak temendil, sampean ambil pakai tangan karena tidak ada kain atau kertas, sampean ambil, sampean cuci tangan. Apa cuci tangan kok isih mambu? Nah, kalian perlu perantara lain seperti di sini dicontohkan sabun. Oke, ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya? Bab selanjutnya, ma iku opo alma'u tai banyu alladzi yajuzu kang menang bihi kelawan alladzi opo atathiru sesuci. Pertanyaan berikutnya adalah, apa perkara yang diperbolehkan untuk bersuci? Huwa utawi alma iku kuluma saben-saben barang nazala kang tumurun apa ma minas samai saking langit au nabanga utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi. Walam yakun lan hale ora ana apa ma iku mutanajisan kena najis. Wala mustakmalan lan ora wus tau dan enggu. Mustakmal maksudnya bagaimana? Air yang bisa Anda pakai, yang bisa sampean pakai untuk bersuci adalah air yang dari langit atau yang nyumber dari bumi. Dari langit itu apa? Hujan. Nah, sampean wudu nggo banyu udan ki oleh. Nih, dengan catatan langsung ya. Atau kalau lewat talang dipastikan talangnya bersih atau suci. Nah, tapi kan kita susah untuk memastikan talang itu suci atau tidak. Misal sampean di sini ada talang itu, kita tidak pernah tahu ada kucing yang naik terus ngising yang talang apa enggak, ada burung yang ngising yang talang apa enggak. Nah, kita kan tidak bisa memastikan kesucian itu. Nah, yang aman ya yang langsung. Kalau misal nggak ada air ya, kita kan sekarang gampang banyu, nggak ada air kok didalah udan sampean pengen wudu, nggak banyu udan rapopo. Atau di sini juga dicontohkan minal aunabanga utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi, atau air yang nyumber dari bumi. Ini yang kita pakai sekarang ini, air yang kita pakai di kamar mandi ini kan dari sumur, nyumber dari sumur yang dinaikkan pakai sanyu. Nah, ini termasuk air yang boleh kita pakai untuk bersuci, kecuali di sini ada kecualinya, mutanajisan kena najis. Nek banyune kena najis seperti yang tadi saya contohkan lewat talang
kok ana kucing ngising ning talang utawa ana manuk mencok di situ terus ngising di situ, nah sampean wudu liwat talang ya padha wae wong wis najis kok cetha. Nah itu boleh air dari langit, boleh yang nyumber bumi dengan catatan tidak ada najisnya, atau wala mustakmalan lan ora wis tau den enggo. Mustakmal itu artinya yang sudah dipakai. Sampean misalnya hambali lebar mangan buka puasa misalnya, buka puasa mangan terus lebar mangan iki kesusu arep salat njuk wisuh neng banyu sing sak ember, ana banyu sak ember nang ngarep kene iki misale awalnya kok wisuh pik. Nah terus jambari mlayu nang masjid, kemudian air itu dipakai wudhu oleh askal, nah itu nggak boleh karena air itu sudah mustakmal, sudah dipakai, artinya nggak boleh untuk bersuci. Terus ada tidak ketika hambali misal melakukan dengan cara yang sama tapi tidak di ember, di kamar mandi, terus kemudian askal kepengen wudhu pakai air kamar mandi, itu boleh nggak? Tadi kan contoh kasusnya kan ember kan cilik. Nek contoh kasus berikutnya misal hambali teko nyelup ke tangan neng kolah di situ, terus askal kepengen wudhu, nah, boleh atau tidak tergantung jumlah airnya, ya kan? Tergantung jumlah airnya, ya. Boleh tidak? Ya kita lihat dulu jumlah airnya berapa. Tapi ukuran kolahnya besar mas, akan ukuran kolah ya. Ukuran kolah bisa segini kan? Kolah sak mini, neng banyune sak mini kan ya iso. Bisa kan? Nah, bisa. Yang penting ukuran airnya. Ukurannya berapa? Tak jelas engko. Ma iku apa? Al ma'u tai banyu al mutanajisu kang kena najis. Apa itu air yang kena najis? Huwa utai ma'ul mutanajis iku ma'un banyu, iku al ma'u banyu al qalilu kang sithik. Alladzi waqongat kang tumiba fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Jadi yang disebut dengan air yang terkena najis adalah air yang sedikit dan kejatuhan najis di dalamnya. Dengan contoh tadi misalnya ada air satu ember ketiban telek cecak. Nah, itu seluruh air dalam ember suci apa najis? Najis. Nah, itu yang disebut dengan air yang sedikit. Tapi kalau air di sana di bak yang gede itu ketiban temen del siji til satu bak suci apa najis? Kembali ke pernyataan tadi, kita lihat dulu berapa jumlah airnya. Selalu kembali ke situ ya. Selalu kembali ke situ. Berapa jumlah airnya dulu. Bak gede, nek banyune sithik tetap najis. Nggak beda jauh dengan ember tadi. Jadi patokannya bukan pada baknya ya. Nek baknya memang ada ukuran minimal ada. Tapi kan bukan berarti bak itu penuh kan. Nah, yang penting itu. Oke, selanjutnya ma iku apa al ma'u utai banyu al mustakmalu mustakmal. Mustakmal itu yang sudah dipakai. Huwa utawi ma'ul mustakmal iku al ma'u banyu al qalilu kang sithik al mustakmalu kang wis den enggo. Fi rafni hadasin ing dalam ngilangi hadas au izalati najasin utawa ngilangi najis. Nah, air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai. Seperti tadi saya contohkan hambali lebar madang nyelupke banyu nyelupke tangan nang ember. Nah, air yang ada di ember itu sudah otomatis jadi mustakmal karena sudah dipakai oleh hambali. Nah, beda kasus ketika air dalam bak besar yang juga jumlahnya besar. Nah, itu jangankan kok hambali, jangankan kok tangannya hambali nyemplung sekalipun itu enggak masalah kalau baknya besar. Di sini ada yang pernah renang di kolam renang UNY belum?
Nah, saya pernah di situ itu kolam renangnya dalamnya 7 meter. Kolam renang dalamnya 7 meter. Ini 7 meter ada nggak ini sini? Nggak ada ya. Nah, lebih dalam dari ini, dalam dan luas. Nah, itu sampean arep wudu nang kono ya ora apa-apa. Padahal nang kono ya ana sing renang karo pas rada apa jenenge? Rada metu sirahe karo ndredeg-ndredeg kan. Biasanya tondo ngopo ngono iki? Tondo karo nguyuh. Nah, tapi air surutnya lebih banyak. Jadi lebih menang. Ya podo karo telek cecak mau. Telek cecak mau sedikit nibani air yang banyak tetap suci. Dengan catatan jumlahnya besar. Nah, kecuali nek yang tadi saya sampaikan kolam renangnya nek UNY sak gedene semono sing adus wong 1000 ning nguyuh kabeh. Njuk banyune sing maune putih dadi kuning, sing maune mambu kapuri dadi mambu pesing. Nah, itu baru tidak sah. Jadi syarat untuk tetap suci adalah dia tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, dan tidak berubah rasanya. Nek maune putih kok jadi kuning, wah iki sing nguyuh cahake iki. Sing nguyuh cahake iki berarti wis ora suci meneh, ya. Ya sama. Nah, ketika temendil tadi cuma 1, tepluk. Nah, kira apa-apa, sampean wudu nang kono ora apa-apa. Wong airnya banyak. Tapi nek ana cecak 50.000 ngising bareng nang kono, bruk ngono. Dadi ireng banyune. Boleh enggak buat wudu? Ya ora oleh wong berubah warna banyune. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ma iku apa? Alma'u utawi banyu alqalilu kang sithik. Huwa utawi ma'ul qalilu iku ma banyu dunal kullataini kang kurang rong kolah. Nah, ini mulai saya jelaskan di sini. Pertanyaannya adalah air yang sedikit itu air yang seberapa? Banyu sing sithik iki banyu sing sepiro? Di sini dijawabnya adalah air yang kurang dari 2 kolah. Nah, sekarang terus pertanyaannya adalah 2 kolah itu berapa, Mas? Gitu. 2 kolah itu berapa? Nah, dalam fikih dijelaskan paling tidak ukurannya 65 meter persegi. Tingginya 65 cm. Sorry, bukan 65 meter ya. 65 meter dur banget. 65 cm. Tingginya 65 cm, ke kanan 65 cm, ke kiri 65 cm, dan seterusnya. Itu sama. Dengan catatan, kalau ukurannya plek ketiplek segitu, berarti airnya harus apa? Harus sama, harus mencep penuh. Biar aman bagaimana? Ya jadi pas. Jangan 65 cm, ya spiro lah, 1 meter misalnya. 100 meter, nah itu kan sudah aman. Nah, itu yang disebut dengan air yang sedikit. Nah, pembahasannya tadi, yang tadi saya tanya, ketika hambali cuci tangan setelah makan di ember, itu jelas ya, air di ember nggak boleh dipakai buat askal sesuci ya. Tapi ketika di kolah yang besar, boleh nggak? Tergantung jumlah airnya. Kalau jumlah airnya, kedalamannya ke kanan, ke kiri itu 65 cm atau lebih, dan hambali kemudian nyelup ke tangan di situ karena bar madang, askal boleh nggak wudhu di situ? Sah nggak? Sah, karena lebih dari 65 cm. Menjadi tidak sah, menjadi perlu dipertanyakan lagi ketika apa? Warna airnya berubah, rasanya berubah, dan seterusnya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau contoh kasusnya hanya hambalin jelup ke tangan di air yang sekitarnya katakanlah 70 cm, ya itu saya yakin airnya warnanya nggak akan berubah. Wong bar madang tok, ya. Nah, sudah paham ya sini ya? Nah, sekarang gini. Tadi kan itu secara ukuran bak ya. Berapa tadi ukurannya? 65 cm. Itu sak mepet-mepete. Jadi nek sampean sesuk wis duwe omah dhewe, apa kamar mandi nang omahe sampean, kalau bikin jangan apa?
jangan pas. Karena nek pas itu potensial najis. Karena jarang sekali wong di kolah cilik kok kolahnya kebak mencep-mencep. Biasanya ya rada kurang-kurang sidik. Jadi jangan pernah pas. Ya paling sak meter lah. Atau paling aman ya kolah belakang masjid ini panjang, wis aman itu. Aman ya. Yang situ kan juga sama yang sini kan, yang putri dibikin terusan antara kamar mandi yang satu dengan yang lainnya. Itu enak tuh. Itu sudah punjul 2 kolah. Jadi lebih aman. Nah, oke. Itu sudah paham ya. Nah, tadi secara ukuran 65 cm. Kemudian kalau misal kasusnya bukan bak, misal kasusnya apa ya? Sampean berada dalam sebuah bola yang besar. Saya pernah kayak dolanan saya apa jenenge? Orang masuk ke dalam balon bola ya. Terus kemudian dia jalan pakai bola itu. Nah, kalau kasusnya bola seperti itu ada airnya kan kita nggak bisa ngukur. Tingginya berapa ini? Masa 65? Kan susah yang ngukurnya ya. Nah, sekarang kalau ngukurnya pakai liter, berapa liter? Ada yang pernah dengar nggak? Berapa? Berapa? Nah, ini rada angel lagi untuk rokok ini. Berapa? Hambali selak pengen rokok nih. Berapa? Oh, ada yang lain? Kalau tadi pakai ukuran bak, sekarang pakai liter. Ya. Kalau liter itu lebih fleksibel karena wadahnya tidak selalu bak, wadah airnya. Kadang-kadang iso plastik, kadang-kadang iso terpal. Nggak ada yang tahu? Ya, tulis ya. Kalau bak 65 cm, kalau secara liter 216 liter. Ya, 216 liter itu minimal ya. Jadi jangan pernah sampean kok kepengen wudhu, kepengen nyapke banyu gobak di pas 216 liter, jangan sampai. Ya ditambah-tambahi lah 250 atau kayak tadi kayak Hambali berapa tadi? 275 itu aman banget itu, wis aman ya. Tapi minimalnya 216 liter atau nek bak 65 cm. Tapi saya selalu bilang ke tiang ngaji baik di sini maupun di tempat lain, jangan pernah bikin pakai patokan minimal ya. Karena air di bak tidak selalu penuh. Ya. Misal 216 ya jangan dipaske 216 liter. Atau ketika kalian zakat lah misalnya. Zakat berapa anjurannya? 2,5 kilo. Nah, 2,5 kilo itu ya jadi pas ya. Ya 2,7 atau 2,6 atau berapalah. Jangan sampai pas seperti itu ya. Karena jangan-jangan nanti ada kerikil, ada apa? Ono kopi melu mlebu, kopi biji kopi itu loh. Nah, yang bukan beras. Nah, sama dengan air ini yang untuk bersuci jangan dipaske. Ya, sudah paham ya? Coba saya tanya ulang ya. Untuk ukuran bak minimalnya berapa? 65 cm apa? Persegi ya. Persegi itu artinya ya kedalamannya ke kanan ke kiri sama, ukurannya 65 cm. Kemudian kalau secara liter berapa? 216 ya. Besok sampean kalau dapat tugas di kelas ada pertanyaan, sampean jawabnya ngene iki ya. Tak jamin guru-guru takjub sama sampean. Oh, ngerti cah iki. Kalau mondok Bu gitu ya, kalau ditanya. Kalau mondok ini bedanya kalau sing ra mondok. Jadi nah, di sekolah dapat pelajaran fikih enggak di sekolah? Fikih enggak ada. Oh, negeri kok ya. Nek mare pada enggak?
Nggak ada. Yang demand siapa yang demand? Nggak ada. Atau MTS? MTS ada pelajaran fikih nggak? Ada. Nah, MTS ada. Saya dulu juga MTS soalnya. Dulu saya MTS-nya bapaknya Ricci di MTS Tempel. Bapaknya Ricci itu kakak kelasnya saya. Kakak kelas jauh. Jadi dulu di sekolahan juga ada pelajaran fikih. Nah, sampean besok nang sekolah untuk pelajaran fikih ditakoni ngene iki ya kudu iso jawab ya. Kudu sekelingan. Sokor iso nerangke karo gurune. Bu, nek ndamel sekolah ampun dipaske 65. Utawa nek nyepake banyu aja dipaske 216. Dipunjuli, Bu. Nah, ngomong karo gurune. Wah, oh iya. Jadi bangga guru sampean, wah cah pondok tenan iki. Nek karo guru radine rokok ya. Karo guru radine rokok. Bab selanjutnya kita habiskan bab thaharah ya. Ini berikutnya bab najis kita bahas besok aja. Kita sekarang habiskan bab thaharah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa alma'u utai banyu al-kathiru kang akeh. Huwa utai ma al-kathiru iku ma banyu balago kang tumeka apa ma kullataini ing rongkolah fa aktsara mongko luweh akeh. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau tadi yang awal berapa air yang sedikit itu jawabannya adalah air yang kurang dari 2 kolah. Yang disebut 2 kolah tadi sudah dijelaskan. Kalau secara sentimeter adalah 65 cm persegi, kalau secara liter 216 liter. Nah, itu air yang sedikit adalah air yang kurang dari itu ya. Misalnya cuma 30 cm misalnya. Atau cuma 150 liter misalnya. Nah, dalam fikih yang disebut air yang sedikit adalah air yang kurang dari jumlah tersebut. Nah, kemudian di bawahnya ada pertanyaan lagi. Kemudian berapa air yang banyak itu? Nah, air yang banyak adalah air yang lebih daripada ukuran itu tadi. Lebih dari 65 cm persegi dan lebih dari 216 liter. Nah, jadi ya 1 meter misalnya atau 7 meter saya contohkan tadi yang kolam renang, atau 300 liter misalnya. Nah, itu sudah melampaui. Nah, itu disebut air yang banyak. Selanjutnya, ma iku opo alkulatani utawi rongkolah. Alkulatani utawi rongkolah iku ngibaratun tetembungan ngan 148 ukotan saking 148 apane ukotan timbangane. Takriban ing dalem kira-kirane au miqdaru utawa kira-kirane barang. Au miqdaruma utawa kira-kirane barang tasanguhu kang ngemot ing ma apa birkatu main wadah banyu murabangatin hale pesagi papat utawa kubus tuluha utawi ujure birkah iku dirongon sak dirok warubungu dirongin lan seprapat dirok wangarduha utawi lebar utawa malange birkah. Birkah ini wadah banyu tadi ya, dalam konteksnya bak mandi ya bisa kolah, bisa juga ember yang besar. Ember itu juga apa asal ukurannya besar. Wangum kuha lan jerone birkah iku kadalika kaya mengkono-mengkono dirongu warubungu. Jadi kalau dalam fikih itu ada perhitungan yang atau penyebutan yang lain. Di sini disebut 148 ukah. Nah, saya tadi sempat mencari tahu itu adalah perhitungan standar orang Baghdad apa ya kalau nggak salah. Nah, itu bukan liter tapi RITHL, ritel itu ukurannya berapa saya kurang paham juga. Oh, ini ada nih.
volume 2 kolah itu sama dengan 500 ritel Baghdad. Nah, cuman kan itu untuk ukuran orang Baghdad. Kalau di sini orang bingung lagi. Kalau misalnya disampaikan, oh ukuran 2 kolah adalah 500 ritel Baghdad. Wah, malah takon nih kok. 500 ritel Baghdad itu berapa mas? Nah, jadi langsung saja disebutkan bahwa paling tidak 216 liter. Nah ini sama penjelasannya. Jadi kurang lebih segitu. Nah ini studi kasus ya, contoh kasus. Sampean pernah buang air kecil di tempat umum belum? Di WC umum, di mall, di hotel, di apa mana? Rocket Chicken, Morning Olive dan seterusnya kayak gitu. Pernah nggak? Nah kalau sampean ngecek itu sering kali ya, tidak semuanya, tapi sering kali baknya kurang besar, ya nggak? Kadang ming ember sing sok sampean biasa ngumbai ming ember cilik. Nah, sementara kalau kita kencing berdiri misalnya, atau bukan kita lah, kita misalnya duduk, orang lain misalnya nguyuh ngadeg, berpotensi tidak ketika dia kencing airnya mentalannya masuk ke ember? Mungkin tidak, sangat mungkin. Akhirnya apa? Wong airnya kurang dari rongkolah, ya jelas langsung najis. Kecuali yang studi kasusnya tadi kolam renang UNY, nah itu 7 meter jerone, ombo dari sini sampai sana, ono nguyuh, zakar renang karo nguyuh. Rici arep wudu ora masalah, tidak apa. Tapi kalau kondisinya kayak tadi sampean mangan ning Olive, ning Rocket Chicken, banyune mung sak ember cilik, nah itu mending sampean nek kepengen wudu langsung ning keran, nah itu lebih aman tuh. Langsung ke keran aja kalau ada kerannya. Tapi biasanya ada kerannya kan, wong kerane nggo ngelekke banyu. Ya. Sama ini Bapak selalu mengajarkan saya dari kecil ya, dan sampai sekarang masih saya lakukan. Ini saya cerita, ya semoga aja kalian mau melakukan. Sejak kecil tuh Bapak sering membiasakan saya kalau pipis itu saya lepas semua bawahan. Bahkan saya sering tidak cuma bawahan, semua saya lepas seperti saya mau mandi. Tujuannya apa? Kalau saya pas kencing kok ada air kencing saya yang mentalnya itu balik ke badan saya lagi, itu bisa saya siram. Bayangkan kalau saya pakai baju ini misalnya yang saya pakai, saya kencing, saya kalau kencing selalu dodok. Tapi kan dodok tidak menjamin tidak mental loh airnya, paham nggak maksudnya? Nah, ketika saya sudah dodok lalu mental ke baju saya, kemudian saya sholat saya sah tidak? Tidak, baju saya najis. Salat itu bisa sah ketika yang suci setidaknya ada 3. Yang pertama, badannya sampean suci. Yang kedua, apa yang kalian pakai itu suci. Peci, baju, sarung, sempak, kaos jeruk dan semua yang sampean pakai itu suci. Lalu yang ketiga adalah apa? Tempatnya. Sampean awake wis suci, klambine wis suci, ning pas salat ngarepe sampean telek sapi, sah ora salate? Tidak sah. Jadi 3 itu harus sampean pegang betul-betul. Ngendikane Kanjeng Nabi, oke seksa kubur iki mergo saka uyuh. Saya ulang lagi ya. Ngendikane Kanjeng Nabi, banyak-banyaknya siksa kubur itu cuma gara-gara kencing. Ini perkara sepele loh. Tapi banyak yang masih nguyuh karo ngadeg. Pokoknya sampean nggo kathok walah. Wis saya yakin mesti mentale kuwi ya. Sampean nguyuh nggo kathok. Wis mentale mesti rene iki ya. Mesti mentale ning kathok. Saya kalau main ke mall, main di Jogja itu ada perpustakaan besar tuh, perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara di dekat JEC itu. Saya pernah di sana mau kencing, itu adanya urinoir. Sampeyan tahu urinoir nggak?
yang kita berdiri ada banyak orang ya berdiri, yang kita kalau nengok tuh bisa lihat punya sebelahnya sambil ngecek ukuran membandingkan ukuran. Nah itu kayak gitu. Nah waktu saya ke perpus ke sana saya kebelet banget, dan karena saya dari kecil ditanamkan sama bapak nek nguyuh iki copot kabeh, copot kathok, copot sarung, sempak dan seterusnya tak copot kabeh. Waktu ke perpus saya masuk ke toilet, masuk ke WC nih, ke WC duduk itu loh. Saya masuk ke sana tak copot kabeh, kelambinya tak unggah kayak ngantek dhuwur segini. Kemudian saya lenguyuh kepeksane ngadeg, tapi kan tak copot kabeh, saya ngisor. Ngadeg tak parake neng WC duduknya itu, air kencingnya. Nah, pas saya cebok pakai itu loh, flash. Nah, yang flash itu tak siram ke kabeh. Saya tekan buri tuh kan. Biasanya saya segini biasanya. Tujuannya ben mantep. Ya, ben mantep. Kita nggak pernah tahu loh air kencing mana yang mental dan sampai tubuh kita yang bagian mana. Nah itu kita nggak pernah tahu. Nah ini sepele, tapi sepele ini ngendikane Kanjeng Nabi, oke seksa kubur gara-gara uyuh, gara-gara kencing. Nah ini saya ceritakan tujuannya apa? Biar sampean setelah ini atau nanti ketika nguyuh copot kabeh, sing ngisor ya, paling ora sing ngisor. Yang ini ditinggikan, yang ini tangannya dilipat, lengannya. Kemudian kencing, dodok ya, ojo ngadeg is potensial mental itu. Mentalannya sampai mana-mana, sampai belakang, sampai tekan dindi. Tapi dodok, sokor-sokor diarahke ke itu bolongan yang dekat menuju itu loh, air buangan ya. Jadi langsung diarahkan ke situ. Nah, ketika sudah diarahkan ke situ, sampean cebok. Nah, ketika sampean cebok itu kan masih ada kencing yang di sini kan, yang di penis sampean. Nah, itu masih membawa najis itu. Nah, sementara kaki ini sampean posisinya seperti ini. Nah, bisa jadi ada kencing yang ikut keinjek di sini dan sampean belum sempat nyuceni. Nah, itu setelah sampean nyuceni, sikil sampean diangkat, diresiki. Lantai yang sampean injek tadi juga disiram. Biar apa? Biar mantep ya. Jangan sampai ada air kencing yang tersisa ming sidik gitu loh. Sampean wis dodok, wis nyiram, tapi di sini masih ada bekas kaki yang sampean injak dan di situ ada kencingnya. Terus sampean nggo sarung, nggo sempak, sikile iki sing mau teles nyenggol sempake sampean, nyenggol sarungnya sampean dan seterusnya, kathoke sampean. Nah, itu kan juga najis enggak? Ya najis waktu kencing, ya. Makanya itu hati-hati sekali, ya. Baik buang air kecil, buang air besar, itu hati-hati ya. Terutama buang air kecil, buang air besar kita biasanya lebih jitu ngepas ke karo bolongannya dan tidak akan mental gitu kan. Nek mental ya rada aneh. Nah. Tapi yang sering terjadi kan rakang disiram. Nah. Tapi kalau mental nggak mungkin. Tapi kalau air kencing itu kan potensial mental. Nah itu hati-hati. Makanya hadis Kanjeng Nabi itu redaksinya air kencing ya. Banyak-banyak sisa kubur gara-gara masalah kencing, bukan air besar. Dan ini yang terakhir. Bapak juga sering ngajari, saya dari kecil sampai sekarang masih saya praktekkan, nek pipis iki ditutuke. Tutuke itu gimana? Ini tak contohke ya. Iki ora saru ya, ini kita bicara hukum. Katakanlah ini nggone sampean, penisi sampean. Ini contoh manusia umum ya, segini kata ukurannya. Nah, ketika sampean pipis itu diurut sampai sampai habis. Sampean boleh tanya sekeluarga ya. Satu kalau kencing itu bisa 5 sampai 10 menit hanya untuk kencing. Itu mungkin lama untuk ukuran kalian, tapi bagi saya itu adalah semantep-mantepnya saya pipis ya. Dientek ke tenan, dipijeti penise utawa wetenge ya. Masih ada yang mau keluar apa enggak? Nek sampean wis mantep enggak ada yang keluar, ya sudah, cebok dengan cara yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai sampean nguyuh durung rampung, sampean cebok, njuk sampean metu kokolah melaku, njuk krasa sak tis sak tetes. Nong sempak, njuk sampean
alah paling ora. Nah, sosok merasa yakin bahwa itu bukan kencing padahal itu kencing. Nah itu bahaya itu. Padha ngendikane Kanjeng Nabi mau oke siksa kubur mergo uyuh. Nah mbak nek nguyuh ki ditutuke sekalian, dipijeti wetenge, dipijeti penise ngantek rampung 5 menit rapopo, 10 menit rapopo, nek wis mantep nembe cewek gitu ya, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Kalau enggak saya akhiri, segala kurang mohon maaf. Akhiru qouli hadza wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.